Membangun konteks teks laporan. Laporan penelitian atau laporan kegiatan yang dimaksud adalah laporan pada umumnya, yaitu bahwa setelah penelitian atau pelaksanaan kegiatan melaksanakan penelitian atau kegiatan, mereka harus menyusun laporan terlebih dahulu. Menelusuri model dan menganalisis teks laporan. Melaporkan hasil penelitian atau hasil kegiatan termasuk pengolahan dan analisis data dalam bentuk tulisan yang diterima tidaklah mudah. Sering sekali, peneliti atau pelaksana kegiatan mengabaikan pentingnya penulisan laporan, baik dari segi kebahasaan maupun dari segi ketepatan waktu pelaporan. Selain itu, apabila penulisan dan pempublikasian penelitian atau kegiatan segera dilakukan, manfaat teoretis dan praktis penelitian atau kegiatan itu juga dapat segera dirasakan. Dalam laporan kegiatan yang bagus dapat dijadikan pedoman untuk merancang kegiatan yang akan datang. 1. Menelusuri model teks laporan. Laporan penelitian dan laporan kegiatan disusun berdasarkan struktur tertentu. Struktur tertentu itu terdiri dari atas tahapan-tahapan yang direalisasikan genre mikro yang sesuai dengan isi dan fungsi tahapan-tahapan tersebut. 2. Menganalisis hubungan genre pada setiap tahapan teks laporan. Abstrak. Abstrak berfungsi secara sosial untuk menjelaskan keseluruhan dari laporan penelitian yang meliputi 1. Masalah yang diteliti dan ada tujuan penelitian. 2. Metode penelitian. 3. Temuan yang dihasilkan dan pembahasan serta 4. Simpulan, implikasi, dan saran. Dari abstrak, pembaca dapat mengetahui gambaran umum tentang penelitian tersebut. Pendahuluan. Pendahuluan merupakan tahapan yang berfungsi untuk menyatakan atas belakang penelitian yang telah dilaksanakan, permasalahan yang diteliti, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kepentingan masalah itu diteliti, dan pendekatan atau metode atau teknik yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Tahapan landasan teori dan tinjauan pustaka. Tahapan landasan teori dan tinjauan pustaka berisi dua hal. Yang pertama adalah landasan teori yang berfungsi untuk menyampaikan ulasan teori yang digunakan untuk memecahkan masalah yang diteliti, dan yang kedua merupakan tinjauan pustaka yang berfungsi untuk menyatakan perbandingan antara penelitian yang dilaporkan itu dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Metode penelitian. Dalam metode penelitian ada 3 tahapan. 1. Tahap perencanaan. Ada beberapa kegiatan dari tahapan perencanaan, yaitu mengidentifikasi masalah. Peneliti harus terlebih dahulu mencari apa masalah yang hendak diteliti. Merumuskan masalah. Kelanjutan dari penemuan masalah yang kemudian peneliti membuat rumusan masalah berdasarkan masalah-masalah yang akan diteliti. Mengadakan studi pendahuluan bertujuan untuk mengumpulkan informasi-informasi berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Merumuskan hipotesis. Dugaan sementara yang akan dibuktikan kebenarannya melalui penelitian di lapangan. Menentukan sampel penelitian. Ditentukan objek yang akan diteliti. Keseluruhan objek yang akan diteliti disebut populasi penelitian. Bila dalam penelitian hanya menggunakan sebagian saja dari populasi, maka dalam hal ini cukup menggunakan sampel. Menyusun rencana penelitian. Sebagai suatu pola perencanaan harus mengungkapkan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan penelitian.
dan memuat hal-hal sebagai berikut. 1. Masalah yang diteliti dan alasan dilakukan penelitian. 2. Bentuk atau jenis data yang dibutuhkan. 3. Tujuan dilakukannya penelitian. 4. Manfaat atau kegunaan penelitian. 5. Di mana dilakukannya penelitian. 6. Jangka waktu pelaksanaan penelitian. 7. Organisasi kegiatan dan pembiayaan. 8. Hipotesis yang diajukan. 9. Teknik pengumpulan data dan pengolahan data. 10. Sistematik laporan yang direncanakan. 11. Menentukan dan merumuskan alat penelitian atau teknik pengumpulan data. Tahapan pelaksanaan penelitian yang terdiri dari dua, yaitu pertama pengumpulan data dan analisis data. Pengumpulan data yaitu kegiatan ini harus didasarkan pada pedoman yang sudah dipersiapkan dalam rancangan penelitian data yang dikumpulkan melalui kegiatan penelitian dan dijadikan dasar dalam pengujian hipotesis yang diajukan. Yang kedua, analisis data, yaitu pengelolaan data atau analisis ini dilakukan setelah data terkumpul semua yang kemudian dianalisis dan hipotesis yang diajukan diuji kebenarannya melalui analisis tersebut. Jika jenis data yang dikumpulkan itu berupa data kualitatif. Laporan penelitian terbagi menjadi 3. Yang pertama, hasil dan pembahasan penelitian. Hasil dan pembahasan penelitian adalah pengkajian ulang terhadap validasi hasil penelitian. Pembahasan hasil penelitian dapat dijelaskan sebagai pemikiran asli penelitian untuk memberikan penjelasan dan interpretasi atas hasil penelitian yang telah dianalisis guna menjawab pertanyaan pada penelitiannya. Jadi, pembahasan hasil penelitian merupakan pembahasan terhadap temuan yang diperoleh. Yang kedua adalah penutup. Bagian penutup adalah bagian untuk mengakhiri sebuah laporan yang telah dibuat. Tahapan ini bisa mengandung 2 unsur, yaitu saran dan kesimpulan. Yang ketiga, daftar pustaka dan lampiran. Lampiran dalam karya ilmiah adalah gambaran dari apa yang diteliti, contohnya memaparkan foto yang sudah diteliti. Daftar pustaka adalah daftar apa yang telah dilihat dari suatu penelitian orang dan pemaparannya ke dalam penelitian kita, contohnya nama, tahun, judul, kota, penulis. Poin B. Menganalisis hubungan genre pada setiap tahap teks laporan kegiatan. Yang pertama, ada ringkasan, pendahuluan, deskripsi kegiatan, pelaksanaan kegiatan, penutup, dan daftar pustaka dan lampiran, serta simpulan tentang struktur teks dan berhubungan dengan jenis genre pada struktur teks laporan kegiatan.